Ramadan udah tiba lagi nih teman-teman, waktu yang spesial banget kan? Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Di antara sibuknya nahan lapar dan haus, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya apa sih inti puasa gue? Nah, kali ini yuk kita bedah bareng makna puasa yang lebih dari itu. Sebuah perjalanan transformasi menuju kesadaran penuh. Pasti udah jadi rutinitas ya, setiap tahun nggak makan, nggak minum, dari subuh sampai maghrib. Tapi beneran cuma itu aja? Apa tujuan utamanya cuma ngerasain lapar dan haus, terus udah gitu aja? Kayaknya ada yang lebih dari itu. Yuk, kita gali lebih dalam. Jawabannya tentu aja enggak. Kalau cuma soal lapar dan haus, rasanya kurang dalam ya? Ramadan itu bukan cuma sekedar rutinitas tahunan loh. Coba deh, bayangin ini sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang transformatif. Jadi fokusnya bukan cuma pada apa yang kita tinggalkan, tapi justru pada gimana proses ini ngebentuk kita dari dalam. Nah, setiap perjalanan kan pasti ada tujuannya ya, destinasinya gitu. Dan tujuan akhir dari perjalanan Ramadan ini adalah satu kata, takwa. Mungkin kita sering dengar kata ini, tapi apa sih takwa itu? Sederhananya, ini adalah sebuah kesadaran yang dalam, yang konstan bahwa Tuhan itu selalu hadir. Inilah the real goal, tujuan sejati yang kita kejar. Jauh lebih dari sekedar nahan lapar. Dan disinilah kita bisa lihat bedanya dengan jelas banget. Ada puasa biasa yang ya sekedar nggak makan dan minum, tapi di sisi lain ada puasa penuh kesadaran. Puasa yang ini tujuannya jauh lebih tinggi, yaitu ngebina hati kita biar selalu sadar, selalu hadir, dan selalu nyambung sama Sang Pencipta. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita mulai perjalanan ini? Kita mulai dari dasarnya dulu, dari fondasinya. Yuk masuk ke bagian pertama, membina hati yang penuh kesadaran. Intinya tuh sebenarnya ada di sini. Perjalanan ini fokusnya bukan pada apa yang kita jauhi, tapi justru pada apa yang kita bangun di dalam diri kita. Apa itu? Ya ini, sebuah hati yang benar-benar hadir di setiap momen, sadar dan selalu terhubung. Terus, gimana caranya biar bisa gitu? Ada 3 langkah praktis nih yang bisa kita coba. 1. Niat. Lurusin lagi niat kita, fokus buat mencapai takwa. 2. Refleksi. Coba deh luangkan waktu buat merenung, gali lagi insight dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling challenging, yaitu berlatih untuk hadir penuh di setiap momen. Nggak mikirin masa lalu, nggak cuma soal masa depan, tapi benar-benar ada di sini dan saat ini. Oke. Kalau fondasi di dalam hati udah mulai kita bangun, sekarang saatnya kita lihat gimana ini semua teraplikasikan di luar, di kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk bagian kedua, kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, kesadaran ini tuh nggak boleh berhenti di hati aja kan, dia harus mengalir keluar, kelihatan dari tindakan kita. Nah, kita akan lihat 3 area penting nih, cara kita berkomunikasi, cara kita menikmati hidup, dan juga cara kita bersahabat. Kita mulai dari yang pertama, komunikasi. Ingat kan? Puasa itu bukan cuma nahan lapar di perut, tapi juga puasanya mulut kita dari omongan yang nggak perlu atau nyakitin. Nah, komunikasi yang penuh kesadaran itu artinya setiap kata yang keluar dari mulut kita itu punya niat baik, disampaikan dengan cara yang baik, dan dasarnya adalah kebenaran. Simple, tapi ngena banget. Lanjut ke yang kedua, soal kenikmatan. Kadang kita mikir bahagia itu harus dari hal-hal yang wah gitu ya. Padahal puasa justru ngajarin kita sebaliknya. Kita diajarin buat nemuin rasa syukur yang dalam banget dari hal-hal yang super sederhana. Coba deh rasain nikmatnya seteguk air pas buka puasa, atau tenangnya waktu sahur. Nah, itulah kenikmatan yang penuh kesadaran. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, persahabatan. Katanya kan kita itu cerminan dari teman-teman terdekat kita. Makanya, persahabatan yang penuh kesadaran itu artinya kita milih circle yang positif. Orang-orang yang saling ngingetin soal kebaikan, dan saling support perjalanan spiritual kita bareng-bareng. Oke, kita udah ngebangun hati. Udah coba praktekin di kehidupan sehari-hari. Terus hasilnya apa dong? Nah, sekarang kita bakal bahas buah dari perjalanan ini di bagian ketiga, buah takwa, yaitu kejelasan moral. Satu hal yang penting banget buat kita pahami, takwa itu bukan garis finish. Bukan sesuatu yang kita capai terus selesai. Bukan. Takwa itu lebih ke sebuah kondisi kesadaran yang terus-menerus ada, yang jadi semacam kompas buat kita. Dari niat paling kecil di hati sampai tindakan kita yang paling besar, semuanya jadi nyambung ke kesadaran kita sama Tuhan. Dan buah paling manis dari takwa itu, ya ini. Kita dapat level kejelasan moral yang baru. Kemampuan kita buat bedain mana yang benar dan mana yang salah, itu jadi kayak lebih tajam gitu loh. Otomatis, keputusan-keputusan hidup kita jadi lebih terarah.
Kenapa? Karena kita punya kompas internal yang kuat. Terus apakah perjalanan ini selesai gitu aja pas Lebaran tiba? Jawabannya udah pasti, enggak. Yuk kita rangkum semuanya di bagian terakhir, perjalanan yang terus berlanjut. Coba deh bayangin Ramadan itu kayak bootcamp spiritual yang intensif. Sebulan penuh kita digembleng buat melatih kesadaran, kesabaran, dan ketakwaan. Tapi ilmu dan pengalaman yang kita dapat di bootcamp ini bukan buat disimpan sendiri. Justru ini bekal kita. Bekal buat bertarung di 11 bulan berikutnya, buat dipraktekin setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah perjalanan sebulan ini, kira-kira gimana kesadaran yang udah kita bangun susah payah di bulan Ramadan ini bakal mengubah hari-hari kita ke depannya? Coba dipikirin deh. Semoga Ramadan kali ini benar-benar jadi titik balik, jadi transformasi sejati buat kita semua.